Siapa yang bakal tenggelam duluan? Korupsi. Ya, korupsi minyak mentah Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah kerugian yang bisa menghancurkan perekonomian negara. Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini? Salah satunya adalah Riza Chalit, si pengusaha minyak yang hingga kini masih diburu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tidak main-main. Mereka terus mengusut kasus besar ini, memburu Riza Chalit yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan bahwa penyidik terus memonitor setiap gerak-gerik Riza. Melalui berbagai cara, mereka memastikan tidak ada yang lolos dari jeratan hukum. Penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah rumah Riza Chalit. Hasilnya, mereka terus mendalami keterkaitan Riza dengan korupsi besar ini. Setiap langkah mereka semakin dekat untuk membongkar semua yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara ini. Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai semua pelaku, termasuk Riza Chalit, dimintai pertanggungjawaban. Korupsi yang merugikan negara hampir 1.000 triliun ini harus diungkap sampai tuntas. Kita tunggu saja kelanjutan dari pengejaran ini. Jangan biarkan koruptor semakin bebas. Raja Minyak Riza Khalid dan Nasdem. Benarkah ada bisnis gelap di balik kedekatan mereka? Tahukah kamu, Riza Khalid, pengusaha minyak yang dulu dikaitkan dengan skandal Papa Minta Saham, ternyata punya hubungan dekat dengan Partai Nasdem? Ia pernah hadir di acara Akademi Bela Negara Nasdem dan sejak itu, rumor pun berkembang. Apakah ini sekadar pertemanan biasa? Atau ada kepentingan bisnis yang lebih besar? Mengingat Riza Khalid sempat dicari Kejaksaan Agung, tapi tiba-tiba muncul di lingkaran politik Nasdem. Banyak yang curiga ada jaringan bisnis gelap yang dimainkan di belakang layar. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa jaringan bisnis Riza Khalid bisa saja beririsan dengan kepentingan politik Nasdem, terutama dalam sektor energi dan migas. Apakah ini kebetulan? Atau ada simbiosis saling menguntungkan? Jika benar ada bisnis gelap yang bersembunyi di balik hubungan ini, publik pasti sudah tahu maksudnya. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Politik atau pengusaha? Fakta atau konspirasi? Komentar di bawah dan share ke teman-teman kalian. Baru sekali ini saya buka. Pada saat nikahan putranya Pak Jokowi di Solo, aktor utama Papa Minta Saham ini, itu, R, inisialnya R ya? ya, RC. ya, aktor utama itu, itu menjadi tamu VIP di Solo.